Nah, sekarang ceritanya ini ada sebuah makalah kita coba rekonstruksi. Yang pertama adalah kita mau buat daftar isi otomatis. Ini kita mainkan di heading. Mana heading tadi? Di home. Ada heading, ada hidden, ya kan? Kalau hidden artinya apa? Nah, bab 1 ya? Nah, ini disatukan gini. Gini kan? Supaya jadi satu kesatuan, nggak bisa kalau gini jadi bagian baru, makanya tekan shift baru enter biar dia jadi satu kesatuan. Paham sedikit? Nah, baru tetap hurufnya semuanya Times New Roman, kemudian di sini pasang 12, kemudian rata ke tengah di bold, kemudian hitamkan. Bisa terakhiran seperti ini bosku ya. Ini spasinya aku minta kalian bikin dua spasi. Oke, bisa lanjut? Latar belakang dia pakai ini, tapi kita pasang di heading 2 ya. Kemudian kita kasih tadi huruf A. Nah, kita rekonstruksi makalahnya. Kemudian daripada itu hurufnya Times. Nah, ininya 12. Oke, warnanya hitam. Oke, latar belakang huruf besar kah huruf kecil? Nah, latar belakang kita ini kondisikan seperti ini. Nah, add kita pasang di dua spasi. Yang ini juga mana sih spasi? Nah, ini juga 2 spasi, atau ambil kuas, ambil spasi. Dan ingat, kesalahan pertama di makalah mereka adalah satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Sementara ini satu paragraf dan satu kalimat penjelas. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi termasuk sistem otomatis berbasis internet. Nah, kira-kira ini kalimat penjelas bukan? Bisa nggak menjelaskan? Bisa. Oke, kurang nggak? Kurang. Makanya ini harus jadi satu kesatuan. Biasanya kan 3-4 ya? Nah, ingat, nggak boleh kata dan nggak boleh di awal paragraf ya. Oke, lanjut. Ini nanti aku pengen kamu rekonstruksi ulang, narasikan ulang, kira-kira kurang pas, ceritakan ulang ya. Sistem informasi menjadi komponen, kamu rubah kata-katanya. Boleh enggak, boleh dirubah, tapi bagusnya dirubah. Termasuk yang hardware, software, dan brandware ini harus dimiring karena bahasa asing. Paham sedikit? Tapi lebih dari itu ada lagi tugas dari aku. Nah, tugas dari aku di mata kuliah kita ini adalah memanfaatkan yang namanya search engine atau mesin pencarian Google dalam rangka merekonstruksi makalah ini. Nah, ini rumusan masalah. Oke, latar belakang kita bold. Tahu bold? Bold itu artinya tebal. Nah, ambil kuas, format painter, klik yang di sini. Ya, langsung berubah kan? Ambil kuas, klik di sini. Dan ini juga kurang pas kata-katanya ya. Harusnya dijelaskan lagi ya. Nah, kemudian rumusan masalah ngikut dari latar belakang ini. Ambil kuas yang ini, kemudian kita klik rumusan masalahnya. Tuh, bisa kan? Klik lagi tujuan. Kemudian ini kita hidangkan. Tahu hidang? Hidang itu bahasa Banjarnya hirang. Tahu hirang? Ireng. Tahu bahasa Jawanya ireng? Dan ini formatnya 4433 ya. Format layoutnya 4433. Pernah enggak diajarin? Oke deh. Kalau pernah berarti aku santai. Gimana sih caranya supaya ini begini? Begini ya. Nah, ini kita narasikan sistem informasi, format painter. Nanti kurang kalimatnya, kamu tambahin lagi kalimatnya. Kemudian di sini ingat dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan 1, 2 atau lebih kalimat penjelas. Rumusan masalah kita tarik ke sini bosku. Nah, tujuan kita tarik dan posisinya tetap aja begini ya. Karena ini sudah 2 spasi ya. Oh belum. Format painter 2.
Tujuan menjelaskan. Ini kita restart 1 biar ini bisa mulai dari 0 lagi. Kemudian format painter, klik di sini. Nah, ini kita yang boldnya kita hilangkan. Jadi dia otomatis. Supaya apa? Rumusan dan tujuan ya. Nanti kalau mau bikin daftar isi, mana daftar isi di sini? Ini ya. Tekan enter, insert, bibliogra. Mana insert di sini? Anda masukkan daftar isi. Aku lupa. Table out content. Di mana? Reference. Table out content. Yang ambil yang mana? Yang ini aja. Nih, nomor 1. Nanti dia bikin otomatis seperti ini. Nanti kita nyesuaikan ya. Jadi selalu up to date dia modelnya. Paham sedikit? Jadi tidak model kayak gini isi manual. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pokoknya kamu rekonstruksi sebagus-bagusnya. Termasuk penomoran ya. Kalau bisa nggak penomoran yang di sini bukan angka 3, tapi ini Romawi. Nah, itu tugasmu cari di Google kayak apa. Ya. Ini Romawi, baru nanti angka Arab. Angka Arab ini kan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0 itu angka Arab. Karena asal muasalnya dari negara Arab. Makanya dibilang angka Arab. Arabnya yang di. Arab mono ya Mas. Oke, lanjut. Nah, pengertian sistem. Nah, ini kesalahan yang terbesar dari tugas dia. Suatu sistem pada dasarnya sekelompok unsur. Ya, sistem dari definisi ini dapat dirincikan. Salah, harusnya diceritakan dulu menurut pendapat ahli, baru diceritakan pendapat si penulis. Contoh sebuah skripsi seperti ini. Kita lihat skripsinya orang bab 2 pengertian sistem ya. Oke. Kita ketik di sini bab 2 pengertian sistem. Kita langsung enter. Dapat tuh landasan teori pengertian sistem. Coba kita buka bab 2-nya ya. Nah, kamu makalah nanti ngambil copy paste dari sini. Kayak gini model-model kamu bikin skripsi, bikin makalah, copy paste dari internet kayak gini. Enggak lagi kamu buka buku lain zamannya lagi. Tapi nanti direkonstruksi ulang, diparafrase. Nah, ini kan tuh secara umum menurut siapa ya. Nah, ini kita rekonstruksi, kita ambil dari yang model kayak gini. Dari buku apa, halaman berapa, buku apa, halaman berapa, buku apa, halaman berapa. Ini kita ambil, kita copy. Nah, ini nggak usah kamu rekonstruksi atau diceritakan ulang. Biar aja itu mereka memotong buah pepaya biar kita ngambil. Oke, lanjut. Tum mere pene ketehe tum he aca. Oke. Nehi. Oke, lanjut. Nah, kita paste lagi. Nah, paste itu kalau ada makalah dipaste dulu di notepad. Supaya ketahuan dia rapi atau enggak. Nih. Ini kan kadang-kadang ada makalah dia nggak rapi. Kalau setelah di notepad baru kita cut, baru kita nehi-nehikan. Nah, aca-aca nehi-nehi. Baru kita paste. Nah, ini kan enggak pas ya? Nah, makanya wajib di sini Ctrl P. Makanya kadang-kadang ada yang nggak pas, kita tarik spasi enter ya kan, atau yang ini spasi. Mana lagi di sini? Nah, adalah ya berhubungan, menyelesaikan, apalagi nih? Kalau yang di bawah ada yang aman, ada yang tidak aman. Tuh, ini tarik ke sini. Tuh, ini aman. Jadi notepad itu penting ketika mengedit sebuah makalah atau dokumen supaya apa? Ctrl A, Ctrl X. Ketika kita pastekan ulang, tuh dia agak rapi. Jadi kita nggak terlalu capek nih yang kurang naik, kurang turun. Paham sedikit? Oke. Ini nanti kamu rapikan. Sebentar, ini kita hapus, enter ya. Sebentar ya. Nah, ini rata kanannya disamakan dengan seperti ini. Klik di sini, ambil home, ambil format painter, masukkan.
Makanya ini kalian ku kasih waktu 3 minggu lah maksimal ya ngeditnya ya. Atau seminggu aja. Oh, mau nangis. Menangislah. Kan kau juga manusia. Ya. Ada siapa? Oh, sahabat. Ada sahabat karib. Sahabat sepimpong seperjuangan. Oke. Nih, ini pengais sistem. Oke, sekarang kita ini harus disitasi dengan menggunakan Mendeley. Kita sitasi dengan menggunakan Mendeley. Supaya apa? Supaya daftar pustakanya otomatis. Di sini nanti daftar pustakanya ada di sini. Nih, ini salah nih, pengutipan daftar pustakanya salah dia ini. Salah. Kita pakai aturan baku standar internasional. Karena kalian calon-calon orang internasional. Ya. Paling tidak kalian kerja di IKN, gaji 2 digit kan? Pengen gaji dapat 2 digit? 4 digit. Amin. Ya, nanti kalau kamu sudah kaya, ingat-ingat teman-teman sekelasmu ya. 1 orang dikasih rumah ya. Mas saya gajinya 4 digit. 4 digit itu berapa M? Kalau Oke, lanjut. Jangan ganggu temanmu berpikir. Karena berpikir itu tidak mudah. Butuh waktu untuk berpikir. Nah, ini kita copy, kita ambil format Painter, kita turunkan, pindahkan ke bab 2. Otomatis bab 2 sudah hidingkan aja sudah, capek. Nah, dihidingkan ya, tekan shift and enter. Pokoknya terakhiran aja sudah yang ngedit yang kayak gini, karena bawaan Microsoft otomatis warnanya berubah ya. Karena bukan standar Indonesia buat makalah, standar Microsoftnya. Diboldkan, dihilangkan, nah gini. Dah. Sekarang kita memanfaatkan search engine untuk mencari yang namanya Edi Sutanta tahun 2003, buku apa? Ya. Yang judulnya tentang sistem, bukan analisis kimia dasar. Edi Sutanta 2003-4. Oke, kita buka di sini, memanfaatkan lagi fasilitas search engine di Google. Apa tadi? Daftar pustaka. Nah, gini cara kata kunci search engine tuh. Control V, Edi Sutanta, enter. Ada bukunya tuh, Edi Sutanta 2003 Sistem Informasi Manajemen Geraha Ilmu Yogyakarta. Dapat. Sama? Ini Jakarta. Yang mana yang bujur? Nah? Yogyakarta. Jogja yang paling bujur ya? Oke, ambil Jogja. Dan ini sebenarnya cari bukunya di Google Book. Kalau nggak dapat di perpustakaan daerah. Kalau zaman aku kuliah dulu cari bukunya di perpustakaan daerah. Karena internet tidak secanggih sekarang. Nah, karena sekarang internet itu canggih, kalian diakali lagi sama para akademisi dalam rangka kalian belajar. Tulisan yang kamu dapat dari internet disuruh narasikan ulang pakai kata-katamu. Kalau zaman dulu nggak boleh. Haram hukumnya mengganti kata-katanya. Wah, bid'ah katanya. Nah, kalau sekarang enggak. Bukunya harus dinarasikan. Itu ketika nanti nyusun skripsi. Kalau nyusun makalah enggak usah di copy paste, enggak usah diganti-ganti dulu ya. Yang penting kamu paham. Karena ini pertama kali kamu belajar, makanya sedikit lebih berat. Oke, sekarang kita masukkan ke Mendeley, buka reference, klik reference, open Mendeley. Pastikan connect ke internet, Mendeley-nya akan teropen. Tahu open? Open itu artinya open. Ya. Oke. Citasi stylenya kemarin sudah pakai Odani style, sudah masukkan? Belum. Baru install. Di tutorial YouTube-ku belum ditonton tuntas. Oh, pantas. Pokoknya kita pakai ODH style karena ini standar yang dipakai di Politeknik. Settingan Pak Umar Dhani. Kita use di style, kita done. Oke?
Nah, sekarang kita mau masukkan rujukan. Ini kita minimize dulu Excel-nya. Ini sistem apa ya kira ya? Kita bikin folder, create folder apa di sini? Folder apa kira-kira? Mata kuliah kita pengantar ilmu komputer semester 1. Nah, pick. Nih ya, ini folder sedimen delay. Sekarang kita mau add entry manually. Nah, masukkan artikel yang buku tadi. Nah, bukunya apa judulnya? Nih, sistem informasi manajemen. Ini kita copy. Mana tadi? Judulnya di sini. Autornya apa tadi? Sutanta. Nama name-nya Sutanta. Nama depannya Edi-nya pakai Y, pakai I. Edi. Nah, oke. Tahunnya 2003. City-nya Yogyakarta. Ya, gini kah? Oh, Jogja. Oh, langsung muncul. Oke, itu aja informasinya. Baru kita save. Nah, kalau mau sekarang ceritanya ini secara umum menurutnya di sini harusnya menurut spasi baru insert D. Kita okekan. Halaman berapa tadi? Klik di sini. Kan gini. Klik ini, ketik di sini 4 baru oke. Nah, menurut Sutanta 2003 dia nama belakang. Jadi ini nggak pakai. Dan ini otomatis ketika kita ingin membuat sebuah paragraf di sini, bagian terakhir kan ada ininya. Pokoknya nonton ulang YouTube ini nanti ku bagikan. Insert bibliografi tuh langsung otomatis. Dan inilah standar kalian nanti mengerjakan sebuah karya ilmiah atau skripsi. Bikin makalah. Makanya ini aku kasih waktu 3 minggu deh. Kita tanda tangan doang. Ya. Kamu boleh nongkrong di lab atau mau tanda tangan aja. Yang pasti harus benar-benar. Apa yang kurang nih? Penerbitnya. Ya. Penerbitnya kurang ya? Oh, kita revisi. Penerbitnya apa? Publishernya. Publishernya adalah Graha Ilmu. Artinya Graha tahu nggak? Sama. Nah. Itu gerhana, kejauhan, itu gerhana. Nah ini kita hapus lagi, kita delete, kita citasi ulang kalau mau kayak gitu, kita delete. Mana tadi? Naik lagi deh. Mana tadi? Nah kan pusing gitu kan, makanya langsung pakai heading jadi enak, langsung arahkan ke tujuan. Paham tujuannya ini? Aku baru sadar. Nah, ini kita hapus dulu, delete. Nah, baru kita lagi reference, baru open atau insert citasi aja langsung. Tapi Edi Supono. Halaman 4. Oke. Tuh, berubah kagak di bawah? Oh, belum ya. Ya Allah, nah insert bibliografi muncul kan? Nih canggih. Otomatis nih apa style dia formatnya ada yang apa di sini? Kembali lagi ke sini. Ini formatnya macam-macam tuh. Ada yang kayak gini, Amerika Medical tuh jadi patch. Nanti jadi ada halaman patchnya ya. Ada lagi yang modelnya science nih kayak gini. Apa ya? 2 kurung. Tapi yang standar di Politeknik ini namanya di luar, buka kurungnya di dalam. Politeknik sama Unmul standarnya begini. Bisa dilanjutkan? Sekali lagi ya. Menurut Adi Kristanto, sistem merupakan, kita cari daftar pustakanya ya. Oke. Pokoknya kita belajar pengantar komputer supaya kamu terbiasa. Adi Kristanto 2008 perancangan sistem Grapha Media. Oke, kita ambil Grapha Media. Kita
Kopi. Jangan Adi nanti dasar-dasar kimia dasar kan udah nyambung. Ya. Jangan kamu harus benar-benar teliti yang kayak gini. Ini pakai feeling masalahnya karena kamu nggak baca bukunya langsung. Walaupun pada kewajibannya hidup tuh harus baca bukunya. Masalahnya bukunya nggak ada, waktu ngumpul tugas sebentar. Tuh, kontrol V. Terus apalagi tuh informasi lainnya? Kristanto. Oh, ini orang Kristen dia nih. Iya, Kristanto. Siapa tadi A-nya berapa? Andri. Terus tahun 2008 Yogyakarta Gapa Media ya. 2008 baru kita sape ya. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita citasi lagi. Nih. Klik spasi di bawah, insert, baru di sini Andri. Nah, langsung arahkan. Kita oke kan. Klik di sini. Nah, lupa tadi halamannya, Bos. Ulang lagi. Insert citasi mana Andri? Nah, ini ya. Klik di sini, baru klik angka 1, baru Oke. Nah, ini kita hapus yang tidak ngelink ini. Karena kita sudah ter-online ke Mendeley. Muncul kagak? Muncul kan? Dia mengurutkan sesuai abjad. Akan mengurutkan sesuai abjad. Bisa lanjut? Masih tahan? Kamu sudah cantik-cantik kesini, masa nggak tahan belajar? Oke. Lanjut lagi menurut misalnya dari jurnal. Cari kita jurnal. Tahu jurnal artikel. Kita cari artikel tentang sistem. Sistem adalah, nah, tapi bentuknya artikel. Ketik kata kuncinya di sini tanda plus jurnal, enter. Nanti ngarahkan nih, perancangan menurut Sabri. Nah, menyatakan bahwa sini nih Sitorus ya. Nah, kita ambil satu file artikel jurnal ini. Kita download. Nih, kita download ya. Nih aku simpan di desktop aja di luar biar enak dicari. Nah, oke. Coba buka IDM-nya. Kemarin sudah dapat IDM belum software dari aku? No. Nanti kamu download macam-macam lagi kalau aku kasih. Puas kamu download. Nah, ini ada jurnal Binsa Informatika. Di sini ada cerita tentang pengertian sistem menurut orang ya. Kontrol F sistem. Nah, dapatkan pengertian sistem. Apa nih? Wih, panjangnya. Coba sistem adalah. Nah, sistem adalah serangkaian. Ini kata kunci ya. Nih, menurut Romney, daripada kamu capek cari ini, baru ambil daftar pustakanya di sini. Masukkan. Paham sedikit? Tapi kalau mau si penulis ini yang kamu masukkan, orang yang bikin artikel ini, begini caranya. Perhatikan baik-baik diperhatikan. Add file atau masukkan dalam folder add folder, masukkan si jurnalnya tadi, baru open. Otomatis dia masuk tuh sama jurnalnya nih, otomatis terisi. Jadi kita nggak ngetik lagi. Kalau jurnal yang betul-betul diperiksa dan dibuat, jadi ada ininya websitenya ya. Kalau mau manual gini, add entry manually, tapi di sini jurnal bukan buku. Nah, ini dia isiannya, volume berapa ya. Dan kamu harus jeli masukannya. Nih data di sini dimasukkan sini, ini enggak, dia otomatis. Ya. Nah, sekarang kalau sudah jurnal kayak gini, dia nggak usah pakai halaman. Beda dengan buku. Kalau buku harus ada halamannya. Nah, di sini. Coba kita masukkan ya. Masih sanggup konsen? Dikit lagi. Nih, konsep sebuah sistem menuntut perancangnya. Nah, konsep sebuah sistem ada yang menurut gitu aja ya. Kita insert si jurnalnya siapa tadi? Nah, aku nggak tahu namanya tadi siapa. Siapa namanya tadi?
Go to Mendeley, namanya Sitorus, ya. Nah, kita ketik namanya Sitorus, ya kan? Menurut Sitorus, insert Sitorus. Nah, kita klik Sitorus, baru kita okekan. Tuh, menurut Sitorus dan Sakban, ya kan? Nah, sistem menuntut perancangnya untuk mempetik, tapi jangan kayak gini. Ambil kata-katanya di sini ya. Ambil kata-katanya, apa itu sistem. Nah, cari di sini pengertian sistem. Mana definisi sistem? Nah, berdasarkan, nah ini dia. Nih, kan pendapatnya dia kan? Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak, pindahkan dulu ke notepad biar nggak pusing, Ctrl A, Ctrl V. Baru kita rapikan ininya, panah-panahnya, karena dia PDF ketika pecah dia. Baru kita Ctrl cut, baru kita pastekan ke sini. Tuh, sistem adalah serangkaian konsep. Tuh, gini cara seorang akademisi membuat sebuah karya ilmiah. Kayak gini. Nah, selamat datang dunia akademisi ketika kalian bisa seperti ini. Memanfaatkan Google, search engine, dan ininya otomatis. Nah, makalah ini wajib kamu rekonstruksi. Waktunya 3 minggu cukup? Kurang? Sebulan. Sebulan tidak masuk kita sebulan, tanda tangan doang. Tapi kalau memang mau sebulanan atau 3 minggu, bawa laptopnya kerjakan di sini bisa. Atau kerjakan di kelas bisa. Ya. Dan ingat, YouTube yang kusampaikan itu masih kurang sekali cara mensitasi. Coba kita buka YouTube orang-orang sebelum kita ada. Kita buka YouTube ya. Cara mengutip apa? Jurnal dengan Mendeley. Ya, tuh ada caranya tuh, tutorialnya tuh. Mensitasi, mencari memasukkan referensi, bagaimana footnote. Nih mukanya, saking pengen meyakinkan, no lagi orangnya sama, ini juga sama. Nah, sudah, tidak penting. Nah, cara mudah membuat kutipan, cara mengutip jurnal 100% valid. Nah, ini semuanya ada tutorial Mendeley itu. Kenapa ini jadi viral masalah Mendeley? Karena ini standar internasional ketika menulis karya ilmiah. Bedanya apa? Kita bahasa Indonesia, dia diinggriskan. Ada kemungkinan kalian nanti bikinnya tulisannya berbahasa Inggris. Karena Politeknik mau akreditasi unggul, mereka harus berbahasa Inggris. Mudahan kamu cepat lulus. Jadi tidak ketemu bahasa Inggris, ya kan? Nah, ini banyak sekali. Aku sebenarnya mau bikin vlog dengan konten, cuman aku ini kebanyakan mata kuliah, jadi aku lama tidak bikin konten kayak gini nih. Yang diedit kayak gininya, yang ada muka orang kayak gitu kan. Bisa juga kita pakai capcut. Nah, ya. Masalahnya di sini, ini pokoknya tugasnya adalah merekonstruksi. Kita pelan-pelan tapi paham, bukan seberapa cepat kamu selesaikan, ya. Nanti makanya aku cek, aku ini oh gini, Pak ini kayak apa, oh ini kayak gini, ku bimbing bubuhanmu. Yang pasti kamu mau nggak mau harus belajar teknik sitasi Mendeley ini, ya. Dan ini semester 1 ini sampai nanti mau dekat-dekat ini harus bisa. Dan memanfaatkan yang namanya search engine ini. Ini kan YouTube jadi search engine. Ini juga akademia juga search engine. Pencarian data dengan akademia. Ini baru aja tadi pagi aku beli akunnya. Nah, baru aja tadi di Shopee aku beli. Setelah berpuluhan tahun aku jadi pengajar, baru pertama kali beli ini aku. Ternyata nyaman kalinya. Kalau ada tugas makalah akuntansi biaya. Nah, ada tugas ya. Tuh papers, tuh makalah konsep biaya. Nih, ada makalah yang tahun 2003 ya. Coba kita lihat. Nih, kalau dosen cari makalah pakai ini, ganti-ganti sudah selesai. Nah, cuman kalau kita ada gayanya, karena kita orang Politeknik harus terbiasa pakai Mendeley, terbiasa apa, pokoknya semua itu detail, rinci dan teratur. Karena kita orang teknik, bukan orang akuntansi yang ada di Unmul, yang kuliah teori, kita orang vokasi. Kita 75% praktek, makanya kalian ketika kerja lebih cepat kalian keterima. Nih lihat, ternyata akademia ini kalau kita download ini, satu makalah aja yang ke download ya.
Tapi kalau download yang full PDF package, dicari tuh PDF yang serupa, yang relevan, kita download. Tuh, dia disiapkan, nyarikan sendiri. Penelitian atau karya-karya yang sejenis. Jadi tinggal kita gabung-gabung jadikan satu. Berapa? Hah? 18.000 tadi aku beli di Shopee. Unlimited. Lifetime. Tapi nggak tahu kalau perusahaannya di blok ya selesai juga. Namanya iklan. Ada yang sebulan, ada yang ini. Tapi aku sekalian aja unlimited. Kalau di bawah 50.000 totalnya aku tadi akun Akademia sama si Cibrit ini 48.000 tadi aku beli. Nanti ku share. Open. Nah, lihat. More paper. Tuh, ada makalahnya kan? Tuh, more paper dari si Rizky. Tuh, ini makalahnya. Konsep biaya. Makalah dari perpajakan. Jadi apa ya? Sekarang tuh nyaman banget. Kamu kuliah suruh bikin makalah tinggal copy paste punya orang. Kalau zamanku dulu udah ada harapan. Cuman jadi masalah. Kalau kayak gini, tetap aja kalau kamu ndak ulet, kamu ndak tekun, ketinggalan juga ya. Oke, itu aja dari aku mau kusampaikan. Kamu mau istirahat, ya? Sudah 31 menit. Ada yang mau ditanyakan? Apanya? Pokoknya kamu edit. Ini kan temanya sama ya. Computer based information system. Kamu cari pengertian lain. Kamu buat daftar rujukannya. Dan ingat, kesalahan terbesarnya dia ketika pembahasan ini, setiap teori ini tidak ada penulisnya, ya. Menurut para ahli, sementara kalian ada minimal 3 para ahli baru simpulkan. Tuh, perangkat lunak menurut siapa, brainware menurut siapa, ya kan? Itu dicari. Makanya aku bilang bisa sampai 3 minggu dijelaskan ulang. Tinggal ditambahi atau kamu ganti kata-katanya dengan apa yang kamu dapat. Ya. Karena ini proses pengembangan pikiranmu, mengembangkan pikiranmu sejauh mana sih kalian bisa berkembang, mengembangkan ini nih search engine ini, termasuk yang bahasa asing ini mesti dimiringkan. Nah, makanya mata kuliah utama yang diajarkan Pak Aris itu penting juga karena membangun di sini. Ya, oke, sampai di sini. Siapa lagi yang buat akun? Kak Dada? Nggak ada. Ya sudah, kita apa? Itu waktunya 3 minggu atau sebulan? Mau sebulan kah? Kalau 3 minggu di rumah atau sebulan di sini? Kamu nyicil aja di rumah di sini bisa, ya kan? Pokoknya kamu gini loh, kamu tuh dikasih waktu, orang kaya 24 jam dikasih waktu, ya. Orang miskin 24 jam dikasih waktu. Tidur juga sama, ya kan? Sekarang berpikirnya gimana? Orang besar sama orang berpikiran kecil lebih baik kalian berpikir besar walaupun kerjaan kalian sederhana. Karena kamu dikasih waktu sama-sama 24 jam. Bisa enggak dalam hidup kamu memaksimalkan supaya kamu jadi high value, manusia yang bernilai. Ya. Ingat, laki-laki itu di mata perempuan, kalau perempuan bubuanmu sekarang cowok Korea, opa-opa. Nah, tapi nanti kalau sudah mereka ini dewasa, umur 21, 25, 24, 30 ke atas, mereka nggak butuh laki-laki gagah. Laki-laki yang matang pikiran sama mapan ekonomi. Tuh. Yang diperlukan itu. Nah, untuk jadi mapan ekonomi, kamu harus jadi laki-laki yang high value. Makanya semakin kamu value, semakin kamu diperhitungkan, semakin kamu belajar, semakin kamu potensi dalam dirimu berbakat, semakin kamu rezeki yang orang nyari kamu, bukan kamu dicari orang. Terbalik ya. Bukan kamu cari orang, tapi orang cari kamu. Itu prinsipnya kita. Karena kuliah ini bukan cuma cari gelar, tapi bagaimana meningkatkan value kita di kehidupan. Ya, itu orientasi berpikirnya. Jadi kamu tidak cipika-cipiki, manja-manja, ya. Apalagi perempuan pacaran, pengen terus disayang, tiba-tiba merasa memiliki pacarnya. Namanya pacaran ya bebas, laki-laki mau berapa laki-laki bermain perempuan ya, namanya pacaran. Beda sama nikah. Dah itu aja dulu, karena kamu masih anak kecil, ku akhiri. Iya, kamu masih kecil-kecil ini. Belum lagi perkembangan mau jadi orang dewasa pikiran. Iya.